Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, senang saya bisa kembali berada di channel YouTube ini untuk memberkati Anda semua dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, renungan yang singkat di hari ini saya akan sampaikan dengan sebuah tema, satu persamaan, tapi apa yang membedakan? Menarik sekali tema ini dan mari kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru sebagai ayat pembuka kita, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sangat jelas ayat ini bahwa setiap manusia di muka bumi ini, mereka akan mengalami apa yang namanya kematian. Dan sesudah itu mereka harus menghadap apa yang namanya penghakiman Tuhan. Saudara, di dalam kekristenan kita tidak pernah mengenal istilah apa yang namanya reinkarnasi. Semua orang akan meninggal dunia dan hanya satu kali saja. Setelah itu mereka akan dihakimi. Dan inilah yang saya katakan bahwa kita semua akan mengalami hal yang sama, yaitu kita pasti kelak akan meninggal dunia. Setiap orang memiliki kesamaan. Semua manusia pasti meninggal. Apakah Anda hari ini orang kaya atau Anda orang yang miskin? Apakah hari ini Anda adalah orang yang memiliki jabatan? Ataupun Anda hari ini adalah orang yang biasa saja, siapapun kita, semua pasti mati. Setiap orang pasti akan meninggal dunia. Anda lihat di Alkitab, memang ada beberapa tokoh yang tidak mengalami kematian, misalnya Henokh, Elia. Tetapi hampir semua tokoh di Alkitab, mereka semua mengalami apa yang namanya kematian, baik tokoh di Perjanjian Lama maupun tokoh di Perjanjian Baru. Apakah itu raja, apakah itu nabi, apakah itu gembala, siapapun, apakah itu rasul, murid-murid Yesus pun juga meninggal dunia. Tetapi yang menarik saudara, sekalipun kita memiliki satu persamaan, yaitu kita semua akan meninggal dunia, tetapi apa yang membedakan? Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Memang kita semua kelak akan mati. Kita semua kelak akan meninggal. Tetapi harus ada yang menjadi perbedaan. Kita harus memiliki apa yang namanya kualitas hidup. Memang kita semua akan meninggal. Tapi setiap orang memiliki kualitas yang tidak sama. Setiap orang pasti berbeda-beda. Oleh sebab itu mari kita harus mengejar apa yang berkualitas. Mari warnai hidupmu, isi hidupmu dengan hal-hal yang berkualitas. Supaya kelak ketika engkau meninggal dunia, maka Tuhan mendapati hidupmu adalah hidup yang bernilai. Anda menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Allah. Saudara, lihat para raja di Alkitab, raja-raja di Israel. Ada raja yang jahat, ada raja yang baik. Ada tokoh-tokoh yang hidupnya benar, ada tokoh-tokoh yang hidupnya di luar daripada jalan kebenaran. Saya berdoa biarlah hari ini, ingat, setiap kita memang kelak kita akan meninggal, tapi harus ada yang membedakan, yaitu apa? Kita harus memiliki sebuah kualitas hidup yang berbeda. Saudara, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 13, ayat 36. Firman Tuhan berkata, Kisah para Rasul 13 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara, Alkitab mencatat, memberikan sebuah rekomendasi kehidupan yang luar biasa yang kita dapat temui dalam kehidupan Daud. Dikatakan Daud adalah orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Luar biasa. Daud memang bukan orang yang sempurna. Daud pernah berbuat dosa. Tetapi ketika ia berbuat dosa, ia kemudian
meminta ampun, dia bertobat, dan hidupnya benar-benar melakukan kehendak Allah. Dan sungguh luar biasa, nama Daud tetap dicatat di dalam perjanjian baru sebagai contoh buat kita. Orang ini atau Daud ini adalah orang yang punya kualitas kehidupan yang sangat hebat. Saudara, kita semua satu bersamaan, tapi harus ada yang membedakan. Yaitu mari jadilah orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang berbeda. Supaya kelak ketika kau meninggal dunia, ketika kau menghadap pengadilan Kristus, ketika kau menghadap penghakiman di hadapan Allah, maka Tuhan melihat ada sebuah kehidupan yang berbeda yang didapati dalam hidupmu. Engkau orang-orang yang suka menabur, engkau orang-orang yang melakukan firman Allah, engkau orang-orang yang takut akan Allah, engkau orang-orang yang setia dalam pelayanan, engkau orang-orang yang mempertahankan iman sampai garis akhir. Dan itulah yang saya katakan, perbedaan setiap kita itu tidak sama. Dan saya berdoa kita membangun apa yang baik, kita membangun apa yang berkualitas, supaya kelak semuanya itu akan benar-benar mendapatkan sebuah penghargaan di hadapan Allah. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.